Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Pangeran Antasari ingin mempresentasikan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di bumi Mataram, terletak di Jawa. Kerajaan yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang ini berdiri pada tahun 732 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan ini bernama Sanjaya, yang berkuasa antara 732 Masehi sampai 760 Masehi. Ia memiliki gelar sebagai Rakai Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah saat ibu kota Kerajaan Mataram berada di Jawa Tengah. Pada periode ini, Kerajaan Mataram dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Periode kedua adalah saat pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Pada masa ini, Kerajaan Mataram berdiri di bawah kekuasaan dinasti Icana yang didirikan oleh Empu Sindoksri Icanatunggadewa Wijaya. Perpindahan pusat kerajaan tersebut dilakukan untuk menghindari serangan dari musuh sekaligus untuk memperluas daerah kekuasaannya. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pertama kali di Desa Canggal, wilayah sebelah barat Magelang, Jawa Tengah. Letak kerajaan dikelilingi oleh gunung-gunung besar seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, serta Merapi dan Merbabu. Pendirian Kerajaan Mataram kuno tercatat dalam prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal. Prasasti ini bertanggal 732 Masehi. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama Raja Mataram kuno dan tahunnya. Satu ada Raja Mataram Sang Ratu Sanjaya dari tahun 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran dari tahun 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Panunggalan atau Dramatungga dari tahun 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra dari tahun 800 sampai 820 Masehi. Yang kelima ada Sri Maharaja Rakai Garung Samaratungga dari tahun 820 sampai 840 Masehi. Yang keenam ada Sri Maharaja Rakai Pakitan dan Maharatu Pramodawardhani dari tahun 840 sampai 856 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Maharaja Kayuwangi alias Dyah Lokapala dari tahun 856 sampai 882 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Maharaja Rakai Watuhul Malang dari tahun 882 sampai 899. Yang kesembilan ada Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung dari tahun 899 sampai 915 Masehi. Yang 10 ada Raja Daksa dari tahun 915 sampai 919 Masehi. Yang 11 ada Raja Tulodong dari tahun 919 sampai 924 Masehi. Yang ke-12 ada Raja Sumba Dyah-Wawa di tahun 924 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitalian Nikela Zarifa. Saya dari kelas 10 PH1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan politik Mataram kuno. Berdasarkan prasasti Cangkal diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian diganti oleh Sanjaya, yaitu keponakannya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan dari Raja Sana. Sedangkan Sana tidak memiliki keturunan. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlihat dari
prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Panangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Sailendra Sri Maharaja Diyah Pancapana Rakai Panangkaran. Hal ini menunjukkan Rakai Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Sailendra. Sepeninggal Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara, diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja seperti Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah oleh dinasti Sailendra dengan rajanya antara lain yaitu Raja Indra. Perpecahan di Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Raka Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali pada masa pemerintah Pikatan Pramodawardhani. Wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan Candi Plausan. Kehidupan sosial Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini dikategorikan sangat teratur. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh sistem kosmologi, yakni suatu kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam. Oleh sebab itu, maka wajib untuk menjalin keserasian baik itu sesama manusia maupun manusia dan alam. Sistem kosmologi ini menjadikan rakyat patuh pada raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa, sementara raja pemerintah dengan arif dan bijaksana. Pada masa ini pula, kehidupan sosial budaya ditandai dengan kuatnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Meski dua keyakinan ini berseberangan, namun mampu hidup berdampingan, penuh toleransi. Sikap ini dibuktikan dengan kebersamaan yang mereka jalin saat membangun Candi Borobudur. Selain toleransi, masyarakat juga dikenal saling gotong royong. Kebudayaan pada masa kerajaan Mataram kuno ini juga terbilang maju, terbukti dengan banyak peninggalan berupa candi. Kehidupan ekonomi Mataram kuno, kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian, kondisi alam, bumi. Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat pada masa Raja Balitung. Aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan lewat Sungai Bengawan Solo. Pada prasasti Wonogiri 903 disebutkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri sungai dibebaskan dari pajak dengan catatan harus menjamin kelancaran lalu lintas lewat sungai tersebut. Sekian, terima kasih. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti dan candi. Prasasti yang ditemukan ialah prasasti Canggal yang ditemukan di Candi Gunung Wukir, tepatnya di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Prasasti Canggal ditulis menggunakan bahasa Sanskerta pada tahun 732 Masehi.
Prasasti tersebut dibuat Raja Sanjaya untuk memperingati pendirian lingga di atas bukit Sitrangga. Ada pula prasasti Kalasan yang dibuat tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Sleman. Prasasti dibuat menggunakan bahasa Sanskerta, namun hurufnya merupakan Pranagari, berbeda dari prasasti Canggal yang ditulis menggunakan huruf Pallawa. Berikut ini peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang berupa prasasti. 1. Prasasti Canggal. 2. Prasasti Mantiasih. 3. Prasasti Kalasan. 4. Prasasti Ratu Buko. 5. Prasasti Klurak. Sementara untuk candi, Kerajaan Mataram kuno membuat Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Plausan, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Sewu, Candi Mendut, dan Candi Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Galazi Fareta Amelia, absen 12 dari kelas 10 PH1. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Setelah Belitung, pemerintahan dipegang berturut-turut oleh Daksa, Tulodong, dan Wawa. Raja Wawa memerintahkan antara tahun 924 sampai 1929 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh menantunya bernama Empu Sindok. Pada masa pemerintahan Empu Sindok inilah pusat pemerintahan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur. Hal ini disebabkan semakin besarnya pengaruh Sriwijaya yang diperintah oleh Balaputra Dewa. Selama abad ke-7 hingga ke-9 terjadi serang-serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Hal ini mengakibatkan Mataram semakin terdesak ke Jawa Timur. Selain itu, bencana alam berupa letusan Gunung Merapi merupakan salah satunya penyebab kehancuran Mataram. Letusan gunung ini diyakini oleh masyarakat Mataram sebagai tanda kehancuran dunia. Oleh karena itu, mereka menganggap letak kerajaan di Jawa Tengah sudah tidak layak dan harus dipindahkan. Empu Sindok kemudian mendirikan dinasti Isana. Ia memerintah hingga tahun 949. Pengganti Empu Sindok yang terkenal adalah Dharma Wangsa yang memerintah dari tahun 990 sampai 1016. Dharma Wangsa pernah berusaha untuk mengalihkan pusat perdagangan dari Sriwijaya pada tahun 990, akan tetapi mengalami kegagalan karena Sriwijaya gagal ditaklukkan. Pada tahun 1016, Dharma Wangsa dan keluarganya mengalami paralaya atau kehancuran akibat dari serangan Sriwijaya yang bekerja sama dengan kerajaan kecil di Jawa yang dipimpin oleh Wurawari. Akibat serangan ini, kerajaan Dharma Wangsa mengalami kehancuran. Menantu Dharma Wangsa yang bernama Airlangga kemudian membangun kembali kerajaan dan pada tahun 1919 ia dinobatkan sebagai raja. Keberhasilan Airlangga membangun kerajaan diabadikan dalam karya sastra Empu Kanwa yaitu Arjuna Wiwaha. Pada tahun 1041, Airlangga membagi dua kerajaan, yaitu menjadi Janggala dan Panjula.